Ya, selamat siang Pak Yus. Apa kabar? Sehat? Baik Pak. Oke, luar biasa ya Pak Yus. Ini ya Pak Kris, jadi kita itu harus selalu baik ya. Jadi kita harus membangun struktur dasar kehidupan kita itu harus selalu dengan senang, kegembiraan. Oke, luar biasa Di ya. atas kegembiraan itu ada kesehatan, di atas kesehatan itu ada tujuan hidup yang tercapai. Jadi strukturnya selalu begitu, jadi bukan bolak-balik ya. Oh ya, Jadi setiap hari harus selalu merasa senang. Gitu Pak. luar biasa. Gimana Pak? Ya, oke, baik. Ya. Ya, baik Pak. Ini tema kita hari ini tanggal berapa hari ini Pak? Tanggal 21 April, Oke, kira-kira hari apa nih Pak? Hari Kartini. Oke. Jadi hari ini ya di halaman Facebook, ya, di WhatsApp ya, Hmm. grup itu ya banyak sekali ya ucapan ya selamat Hari Kartini ya kepada ya para wanita, para perempuan di Indonesia. Oke. Coba Mungkin ada sosok idola Bapak nih Pak. Kalau kita bicara Kartini zaman sekarang Pak. ya kalau bicara tentang Kartini zaman sekarang itu ya tentu yang paling dekat dengan saya ya secara emosional ya, yang saya alami kehidupannya itu sejak saya kecil itu kan ibu saya sudah pasti ya, ibunya Pak Kris juga lah ya, saya kira ya. Atau setiap orang yang pernah lahir ya mudah-mudahan ya mendapatkan ibunya sebagai sosok Kartini ya. Oke. Nah, kalau kita ngelihat sejarah nih Pak ya. Nah, Pak Tilas Kartini kan terkenal dengan sosok apa ya? Sri Kandi Indonesia gitu ya, yang memperjuangkan emansipasi. Nah, mungkin kalau kita bandingkan nih Pak dengan kondisi saat ini Pak. Kira-kira gambaran perempuan saat ini itu seperti apa Pak Yus? Ya. Saya ingin menjelaskan sebetulnya tentang apa ya, tentang cara hidup perempuan ya, Yang pertama saya ingin menjelaskan dulu tentang bagaimana sih hari-hari hidup ya kaum wanita ya, terutama yang pertama itu di desa ya, Pak Kris, berjalan sampai sekarang. Saya kira mereka mengalami apa yang masih mengalami apa yang disebut dengan beban ganda ya. Apa itu Pak? Beban ganda itu misalnya mereka berpartisipasi dan terlibat sangat aktif dan menentukan itu dalam kehidupan ekonomi. Ya, mereka pergi pagi hari, ya, mereka pergi ke kebun, ya, pergi mengurus sawah mereka, ya, perkebunan mereka, dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa mereka menanggung beban ekonomi ya dalam rumah tangga juga. Lalu yang kedua itu urusan-urusan domestik. Apa itu Pak? Urusan domestik misalnya urusan rumah tangga ya. Mereka bangun pagi hari ya. Mereka menyiapkan makanan untuk para suami mereka, memperhatikan makanan untuk anak-anak mereka. Ya. Lalu kemudian sore hari juga mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang domestik itu ya. Itu di desa ya. Nah kalau dibandingkan dengan laki-laki misalnya Pak Kris ya, yang saya amati di desa itu, saya kira pekerjaan mereka itu hanya berkaitan dengan urusan-urusan ekonomi ya. Oke. Tanpa ada beban pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya domestik ya di rumah tangga. Nah dalam konteks seperti itu perempuan yang mengalami beban ganda dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita mengatakan bahwa masyarakat Indonesia dari jumlah hampir 270 juta jiwa ini, mayoritasnya adalah perempuan dan mayoritas penduduk kita ada di desa, itu artinya bahwa lebih dari 50% perempuan di Indonesia itu mengalami kehidupan seperti itu ya, ganda. Itu di satu sisi ya. Lalu kemudian pada sisi yang lain mereka tidak memiliki hak-hak istimewa dalam kehidupan sosial ya, dalam kehidupan politik di desa, ya, kehidupan sosial di desa, kehidupan budaya di desa dan lain sebagainya. Jadi kehidupan publik itu ya, itu ranahnya pria ya. Jadi pria memiliki hak istimewa ya, dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi dia tidak mengalami beban ganda dalam tanggung jawabnya. Oke. Gitu ya. Beda dengan perempuan ya. Perempuan punya tanggung jawab berganda, tapi dia tidak memiliki hak istimewa dalam ruang-ruang publik ya, ruang sosial dan lain sebagainya. Jadi kekuasaan itu
benar-benar hak istimewa laki-laki. Itu gambaran Pak, gambaran perempuan atau wanita ya sampai sekarang ya di Indonesia. Itu di desanya Pak ya. Ya. Kalau di kota Kalau bagaimana di Pak? kota itu kan rata-rata kota itu kita bisa lihat misalnya dari kelas menengah ya Pak ya. Hmm. Nah kalau kelas menengah itu kan pekerjaan-pekerjaan di perkantoran ya, pekerjaan di bidang industri itu kan lebih mudah diaksesi oleh perempuan ya daripada laki-laki. Nah dalam konteks seperti itu laki-laki dan perempuan ya memiliki kesempatan juga mengalami beban ganda yang sama ya. Nah itu kelas menengah di perkotaan juga begitu, jadi mengalami beban ganda yang sama. Tapi kekuasaan itu tetap ada pada laki-laki ya. Lalu kemudian kita melihat itu kelas menengah ya, atau mungkin perubahannya yang agak lebih berbeda itu mungkin pada masyarakat kelas atas ya, perempuan wanita itu kelas atas, ya rata-rata kelas atas itu kan suami mereka itu ya mungkin para pebisnis ya, para pengusaha dan lain sebagainya. Nah ya tidak ada kebutuhan ekonomi ya, jadi mungkin perempuan dan wanita itu lebih banyak ya merias diri dan lain sebagainya. Karena anak-anak juga ada babysitter yang ngurus ya. Jadi mereka itu benar-benar menyiapkan diri ya, untuk bisa melayani suami ya. Jadi pekerjaan mereka hanya satu sebetulnya, yaitu melayani sedemikian rupa supaya suami senang. Karena anak-anak kan ada babysitter dan lain sebagainya. Nah saya melihat itu dalam konteks 3 kategori ya, secara sederhana ya. Tentu kalau dia bisa lebih detail tentu masih sangat kompleks, tapi secara sederhana begitu. Perempuan itu sebetulnya artinya perlu ada usaha-usaha yang lebih kuat lagi, usaha-usaha yang lebih maksimal lagi ya, untuk mencapai emansipasi ya, kesetaraan ya, antara laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi menurut penafsiran Bapak nih, emansipasi itu sekarang sampai di titik mana Pak? Menurut saya emansipasi sekarang itu lebih kepada pertama kita berbicara emansipasi perempuan, soal perempuan ya, gerakan perempuan ya. Iya betul. Tapi sebetulnya emansipasi yang menurut saya yang emansipasi itu hanya bisa sukses Pak kalau dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi mindset laki-laki juga itu harus berubah. Jadi perjuangan untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan itu bukan perjuangan perempuan sebetulnya, tetapi perjuangan laki-laki dan perempuan. Nah kalau itu dilakukan secara bersamaan, nah, saya kira emansipasi itu akan tercapai. Nah, oleh karena itu maka yang perlu diubah itu mindset Pak ya, mindset laki-laki dan juga mindset perempuan. Gitu. Kan perempuan misalnya sekarang 30% terlibat dalam kehidupan politik Pak. Bukan jaminan undang-undang. Nah, memang mereka terlibat dalam kehidupan politik, tapi mindset mereka mindset patriarki atau mindset perempuan. Jangan sampai begini ya, mereka menjadi pemimpin, ya, mereka menjadi terlibat dalam kehidupan politik, tapi mindsetnya itu adalah mindset patriarki. Jadi tetap dalam konteks seperti itu ya emansipasi ya belum tercapai. Jadi mesti ada perubahan mindset ya, baik pada perempuan itu sendiri maupun dan terutama juga pada laki-laki. Jadi menurut saya begitu Pak. Nah tentu ada yang lebih kompleks ya. Ya menarik nih Pak ya, tadi Bapak sebut ada unsur politik gitu ya, bagaimana perjuangan dari masa ke masa lah gitu Pak ya. Nah kira-kira kalau melihat kondisi sekarang nih Pak, musim pandemi gitu ya, terus ekonominya bergejolak sekali gitu ya. Nah kira-kira peranan wanita itu Pak, kalau kita lihat tantangannya seperti apa Pak? Menurut saya tantangan mereka lebih berat ya, apalagi dalam konteks budaya itu. Ketika belum pandemi kan laki-laki keluar rumah ya, jadi kesempatan berinteraksi dengan perempuan itu kan sedikit Pak. Jadi kan kita jangan berpikir Pak, semakin intens interaksi, semakin sering berinteraksi, semakin baik. Tidak. Satu minggu mungkin senang, tapi minggu berikut itu akan menjadi beban. Bayangkan perempuan misalnya setiap hari melayani laki-laki, melayani kopinya, piring menjadi banyak, kalau makan terus, belum dia ada perokok.
belum macam-macam yang lain. Jadi beban perempuan di rumah juga makin berat. Dan kalau saya tidak salah ya, saya pernah dengar berita di salah satu kota itu sampai ngantri orang untuk mau minta cerai. Ya ampun, di mana tuh? Ya ada di pengadilan mau minta cerai karena pada masa pandemi ini. Ya tentu butuh riset yang lebih dalam mengenai soal itu. Tetapi salah satu kemungkinan kan ya mungkin beban dalam rumah tangga ya cukup berat. Ya. Karena kalau kerja kan laki-laki keluar kan jadi perempuan masih punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri di rumah. Ada Tapi me kalau di time. rumah terus ya. Yeah. Hari pertama senang, Pak. Hari kedua senang. Hari berikutnya sudah menjadi beban. Ya, jadi, Bosan ya? ya bosan ya. Bosan. Nah dalam konteks seperti itu Pak Krisma, kreativitas untuk ya, melakukan tindakan-tindakan yang kreatif itu menjadi sangat penting. Ya. Tuh. Misalnya memelihara bunga di taman, ya, menanam pohon, Kebun lah Menyalurkan ya. hobi kebun ya. di rumah dan lain sebagainya. Nah itu menjadi sangat penting. Nah, kalau misalnya memiliki kreativitas seperti itu, maka kehidupan di rumah selama pandemi itu akan menjadi lebih menarik. Oke. Tapi kalau tidak Pak, itu akan menjadi beban bagi perempuan. Oke. Ya. Mungkin ada pesan nih Pak untuk wanita-wanita Indonesia Pak. Ya, dalam hari Kartini ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada para perempuan ya. Perempuan itu adalah ingat. Saya sering menyebut perempuan itu adalah lebih sempurna dari laki-laki ya. Wih, Kenapa, kenapa Pak? tuh? Mereka punya womb Oh iya. dan man, woman. Oke. Womb itu rahim ya. Iya. Rahim. Rahim ya. Ya. Orang penuh kerahiman dan lain sebagainya. Man itu kan, man itu kan artinya simbol dari seluruh kemampuan, potensi dan lain sebagainya, potensi relasi dengan orang, mengelola alam dan lain sebagainya. Jadi perempuan itu adalah simbol dari kesempurnaan. Jadi laki-laki harus menyadari itu dan memberikan tempatnya yang selayak sesuai dengan woman itu ya. Ya perempuan sendiri ya juga harus menyadarinya sebagai orang yang sempurna. Jadi berada bersama perempuan berarti kita berjuang untuk menjadi sempurna, itu sebetulnya Pak. Oke, baik. Luar biasa Pak Yus. Ini pesan yang menarik ya. Mari kita pertahankan lah ya supaya peran wanita ini minimal bisa setara dengan laki-laki. Oke, terima kasih. Pak, harus setara. Oke, terima kasih Pak Yus. Ya. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Sesi Terima kasih, Pak. Angin Nusantara. Selamat siang.